harus mencoba. Nah, nggak mencoba ya enggak ya ajek sampai kapanpun ya hanya datang, duduk dan diam tok, nggak ada perkembangan. Nah, itu. Khususnya itu orang-orang tua wanita itu mempercayakan anaknya kepada saya. Bukan untuk dinikahi bukan, tapi kalau ada bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Bahkan sampai sekarang pun insya Allah Gak tahu. Aduh. Paling ya lebih tak kok gak orang ino dia mikir bang ya dicolong garangan kan begitu. Gak naik garangan dasa ireng. Oke. Maaf yang punya ayam. Oke. Nah, berkaitan lanjut nih ya. Iya. Tadi satu pengalaman yang memang itu konyol banget dan Ali sudah mengalami seperti itu. Tak kira gitu loh. Tak kira pengalaman itu menjadi sebuah pelajaran lah untuk tidak kita mengulangi lagi karena itu merugikan. Nah, ini aku pengen tahu karena Ali tadi menyebutkan bahwa dulu Ali itu seorang yang introvert nih. Betul. Nah, orang introvert itu kan susah berkomunikasi. Benar. Nah, setelah susah berkomunikasi, ketemunya sama sang istri itu gimana, Le? Nah, ini gimana, Le? ini juga termasuk the secret lah. Rahasia. Tapi enggak apa-apa. Ini You subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? kan menjadi menjadi feedback pembelajaran bagi rekan-rekan pemuda yang mungkin punya sifat yang sama. Itu bisa dirubah. Sangat oke. Aku setuju itu. Nah, itu setelah saya mengikuti organisasi remaja masjid itu, awalnya ya mau meneng hadir, datang dan diem itu sudah biasa. Tapi kan pada akhirnya juga sempat ingin coba ya. Usul rasanya. Ya coba usul. Kan mesti ada rapat dengan permasalahan. Nah. Coba usul ya bahasanya berkatok enggak macem gitu. Tapi di situ itu nanti akan timbul penasaran. Wah, dongo deh aku mau omongku ngene kok. Akhirnya berkelanjutan menata kembali. Jadi untuk berkumpul selain latihan berkumpul itu lewat organisasi, itu juga harus mencoba untuk berani mengutarakan pendapat. Harus mencoba. Harus mencoba. Nah, nggak mencoba ya enggak ya ajek sampai kapanpun ya hanya datang, duduk dan diam tok, nggak ada perkembangan. Nah, itu akhirnya sesama teman laki-laki yang lain sudah mulai ada komunikasi. Nah, kemudian yang namanya canom ya, itu kan ya tetap secara naluri yang normal kan juga ya ada ketertarikan terhadap wanita. Meskipun nggak sampai pada tingkatan aku seneng kowe, Bu. Belum sampai ke situ. Hanya sekedar cita-cita aku pengen jagung karo wong iku. Ngono wangi lepol kok. Sulit sekali apalagi punya sifat introvert itu sangat sulit sekali. Tapi ya itu tadi harus ada step by step untuk mencoba. Akhirnya ya berani itu. Bahkan kalau boleh kalau boleh pamer ya. Bukan kok idola, bukan aku ya barek ora, sugih ora, bukan idola. Cuma temennya tuh perempuan tuh banyak dan mempercayakan khususnya itu orang-orang tua wanita itu mempercayakan anaknya kepada saya. Bukan untuk dinikahi bukan, tapi kalau ada misalnya mau kemana, takarannya begini. Lu nggak harus apa ndo? Karo Le Ali itu sudah cukup, itu sudah menjadi jimat untuk orang tuanya melepaskan anaknya untuk kegiatan apa. Sampai segitunya loh. Ini nggak pamer, memang begitu. Karena apa? Seringnya setelah selesai rapat itu ngalahi, bukan ngalahi lah, ini kesempatan dalam kesempitan. Ngeterno cewek-cewek sing rumahnya jauh, jalan kaki loh ngeterke, terus menyerahkan pada orang tua. Dulu masih jalan kaki ya? Iya toh, masih zaman apa itu, masih zaman dulu kok. Ngeterke, Bu ini putrane, sampun bakdo rapat gitu. Jadi orang tua mengenal, Le Ali wong apian, gitu. Itu saya juga menikmati kesempatan itu, bukan kok menjadi tersiksa, walah ngeterno canen, bukan, tapi malah ini kesempatan. Untuk ayam bisa kumpul cawe wedok gitu. Meskipun dalam tanda kutip positif loh ya, bukan sisi negatifnya. Berarti mulai dari sedikit-sedikit dan berarti istri Ali sekarang itu teman satu organisasi. Bukan, ini orang luar kota. Luar kota. Gimana tuh? Bahkan yang lebih konyol lagi, ini lanjutan dari remaja masjid tadi ya. Lebih konyol lagi itu bahkan sampai ada beberapa perempuan yang memanfaatkan nama saya. Oh gitu ya? Dia itu mau pergi
Dengan orang lain. Orang lain, era itu bilangnya sama orang tuanya. Sama pergi Ali. sama Le Ali. Oh my Kejadian God. begini, orang ibunya datang ke rumah saya. Le Ali di rumah gitu kan? Saya di rumah, saya nggak tahu. Loh, si A urung nanti lek kene lek. Lah napa mboten lho, mau pamit lu karo kowe lek. Waduh, ini bahkan sempat begitunya Oh my dimanfaatkan. Karena orang tua dari teman-teman Le Ali yang wanita nih khususnya kan, udah percaya dengan Le Ali bahwa Le Ali ini orang yang baik ya. Iya begitu. Dan insya Allah memang benar-benar baik lah. Aku penasaran pengen nanya triknya gimana sih bisa dipercaya sama orang tua, tapi itu nanti aja. Iya, oke. Kayaknya Nah, ini sebagaimana pertanyaan lanjutan dari sampean tadi. Kok sampai kenal istri saya? Apa itu teman organisasi? Bukan. Itu orang luar desa. Ternyata itu sepandai-pandai saya bergaul dengan wanita di Pekalongan itu ya. Itu begini kok ternyata kok. Nek luru mertua itu gampangnya banget. Bagi saya sangat mudah sekali ya. Tapi luru anaknya calon mertua mau sing gelem manuk tak tembungi karo sing gelem. Ya sekedar teman, sahabat kita anggap lek ayo. Kita anggap kakak ayo ngono tok. Tapi itu menjadi ambillah saya menjadi istrimu belum ada. Kamu menjadi imamku mau nggak ada. berarti teman-teman yang tadi itu nggak orang tua oke udah percaya semua. Iya. Tapi orangnya aja yang nggak mau mandok. Anaknya yang nggak mau mandok. Nek orang tuanya saya yakin lah. Kalau mau ambil silakan ambil. Tapi yang mau diambil itu nggak mau yang mandok. Gedek semua. Oke. Berarti masa ketemu dengan istrinya saat ini itu dari beda desa ya? Iya. Nah, ketemunya di mana tuh? Nah, begini ceritanya tuh begini. Nggak apa-apa nih. Ini kan terus. Nggak apa-apa nih. Nek agar wis danga karo telenge munggah kan mencoba untuk menggali kejadian masa-masa lampau. Oke. Sebenarnya era ini kan ya masih kerabat jauh lah ya. Kerabat jauh. Masih kerabat sendiri. Jadi kan ya ada intensitas pertemuan beberapa kali kan pernah. Jadi, nah ini beratnya di sini. Kalau saya nembung dengan orang lain, itu begitu mudahnya lah. Bahkan karena sulitnya saya untuk nembung perempuan ya, untuk saya jadikan pacar atau istri selanjutnya, itu kan begitu sulitnya. Itu percayalah orang lah, itu saya sampai ngerengking selawe nama loh. Jadi di list dulu tuh nama. Karena apa? Ini untuk cadangan. Bukan untuk cadangan selingkuh itu bukan. Untuk cadangan bila mana gedek itu ana neh. Gedek ana neh. Dengerin itu. Caranya kayak gitu. Ini benar. Akhirnya kan nembung siji gedek mereka selanjutnya. Lanjutnya gitu ya. Berarti dan katakanlah ya barek orang aku ya. Itu saya itu karena ini untuk tujuan hidup selamanya. Niat saya begitu. Ya, benar. Saya memilih itu ya yang benar-benar itu memang pilihan saya. Maksudnya itu ya kudunya ya kanggo ya yang benar-benar baik lah ya, baik secara fisik, baik secara akhlak gitu. Ya, itu bagi saya itu memang menjadi penting bagi saya. Karena ini bukan untuk bendang tok atau yang penting payung enggak, tapi ini untuk demi terjadinya keabadian dalam rumah tangga. Begitu bagi saya. Jadi ojo kok saanane lah, yang penting bolong apalagi sampai begitu itu waduh itu janganlah. Karena nanti itu dampaknya itu jelek. Kalau soalnya kok apa nek sing penting bolong ngono wis payung, golek dalek ana payune, engko sing pertamanya digua mesti. Karena enggak sesuai dengan kriteria yang diinginkan kan begitu. Dampaknya kan begitu. Itu. Jadi akhirnya setelah itulah itu saya tuh sampai tapi enggak sampai 25 habis tak masuk semua enggak. Paling hanya 5 atau 6 itu sudah berhenti kok. 5 baris sudah ketemu gitu ya. Sudah sampai kepada pelabuhan yang dituju. Biasanya ngono lah secara kayak nek bahasa percintaan ngono. Sudah menemukan pelabuhan. Hanya sampai 5 atau 6 ranking aja tuh sampai. Berarti dari 25 itu turun ke bawah ke 5 atau 6 itu udah nyampe ya. Nah, itu kan begini maksud saya tadi. Kalau nembung orang lain itu bagi saya itu sangat mudah lah. Karena saya berpikiran begini bahwa laki-laki itu wajibnya nembung. Nek seorang perempuan itu punya hak untuk menolak.
atau menerima. Kan begitu. Itu sudah saya pegang. Maksudnya saya itu bisa menerima kondisi akhir dari sebuah tembung ya. Misal tembung aku seneng kue. Kok ono nolak itu saya sudah sadar gitu loh. Karena memang ya mereka berhak kok untuk menerima atau menolak. Itu jadi itu. Lah pada akhirnya setelah saya kok ini kemudian wah ya ono apik cah biasanya ngono biasa karena ana apik ngono tapi ada sinyal okay. Meskipun si wanita ya belum berpikir ke situ itu kan dari pribadi saya gitu. Tapi kok dulur dhewe karena apa dampaknya kan sangat berat ya. Oke, benar. Nek ditompo itu akan memerat kekeluargaan. Tapi nek anak misalnya kok ada enggak ketolak itu kan menjadi memecah belah. Iya, benar itu. Keluarga itu kan berat juga itu. Iya, benar. Saya juga berpikir ke situ sehingga pada waktu itu pada waktu saya nembung itu calon istri saya pada waktu itu saya lambari begini. Aku seneng kowe tenan. Nek ojo omongno karo wong tua selama Anda belum bisa menerima. Atau wong tua atau siapapun keluarga kita. Saya begitu. Nek Anda menerima monggo karena memang ya niat saya ya kada nolak. Tapi nek kok Anda enggak berkenan, mohon untuk hal ini kita rahasiakan. Karena saya khawatir nanti akan timbul masalah keluarga. Benar. Itu di umur berapa, Lek? Kalau boleh tahu. Ini karena ya aku mau dasar sing barek ora patek, sugih ora itu kan itu saya telat loh sampai 32 umur 32. 32 baru nikah ya? Iya. Oh my god. Lah nek berkeinginan ya kawe cilik mula. Kawe cek nonoman mula ya cuma kita kami itu kalah dengan teman-teman yang lain. Nek kene yang namanya anggota Remaja Masjid pada waktu itu wis dadi pasangan dhewe si A karo si B, si C karo si D udah banyak berpasangan-pasangan gitu. Makanya banyak itu yang alumni Remaja Masjid ngawin tanggane dhewe banyak pada waktu itu. Cuma sing ra payu aku dhewe. Kepental di desanya sendiri kepental. Salah satunya Pak Munji tadi ya. Pak Munji tadi salah satunya yang dapat tetangganya sendiri. Iya. Pak Munji itu ya dapat. Sini tuh kayak Mas Budi. Iya benar. Mas Sabari. Nah, itu dapat teman daerah sendiri. Mas Aye itu banyak sekali. Oke. Bahkan Pak Dovir untuk anak sini. Oh iya benar. Banyak sekali itu. Itu ada pada waktu itu kan secara geografis kan Pekalongan kan kebagi dua wilayah. Loran karo Kidulan. Nek sing Kidulan niku agamis. Nek sing Loran nu lek ngarane wong gitu lho distrik. Sing distrik iku apa ya? Mungkin diambil dari istilah distrik lah. Nek ini kan termasuk kota kecamatan lah. Itu distrik gitu ya. Distrik ya. Wong distrikan. Itu agamanya agak kurang. Oh, benar. Tapi pada masa-masa aktivitas remaja masih itu mulai tumbuh itu kan sudah mulai campur baur. Itu orang secara geografi Kidulan ya, tapi sekarang udah nggak ada. Itu sudah bisa menerima. Oh, jebule kok ya apik kok ternyata. Sehingga bisa saling menerima. Oke. Nah, aku pengen nanya nih. Maksudnya ini kan menjadi sebuah kisah yang menarik sebenarnya. Harusnya menjadi sebuah kisah yang menarik dan bisa jadi pelajaran buat teman-teman kayak beberapa film yang sekarang udah dibikin udah rilis kayak Dilan itu kan dengan model-modelnya di tahun era 90-an Ali ini mendekati pasangannya, istrinya sekarang ini ngomong langsung atau melalui surat atau gimana nih, Le? Nah, awalnya begini, Era. Wah, caranya piye? Dulur kembali ke itu lagi itu. Bebannya di situ. Istri saya itu pada waktu itu kan penjahit ya. Penjahit di perusahaan itu loh. Kemudian saya punya trik, punya ide. Wah, tak tahu kain celana lah. Ini keren banget nih. Sehingga intensitas ketemu kan bisa kami atur, bisa saya atur gitu kan. Engko mbok anggere moro wis dadi Pak Urung. Dengan yang mbok urung ben iso ketemu neh. Ini trik yang bahasanya trik yang mungkin anak sekarang pun jarang pakai trik itu, Le. Ya wis sekarang sudah teknologi canggih kok lewat WA, wis iso call, video call, tanpa harus ketemu langsung. Dulu benar-benar manual, paling cara agak modern ya surat-suratan kan begitu. Pernah surat-suratan juga? Dulu ya pernah. Cuma sing ini dengan orang lain ya, bukan istri saya. Itu sering ketolak.
meskipun itu wah ceritanya malah ngeri itu. Karena saya itu termasuk orang yang agak ngeyel ya. Jadi saya tuh punya prinsip. Wong lanang iku nek ditolak yang pertama. Nah, itu mungkin dia jajak-jajak. Mungkin dia pikir-pikir ora kenal kok. Atau mungkin si wanita itu sudah punya hasrat seneng ya. Enggak begitu juga terus tak tombol nah ya enggak juga. Mungkin jaim, jaga image dan sebagainya. Itu kok ada kata ketolak, itu kedua tak suruti lagi. Oke. Pas saya lagi kok cek ketolak neh, iki tes iki. Lek ali ki tenaran apa ora? Bagi saya begitu, ditolak yang kedua itu tak anggap itu tes. Ada yang ketiga. Berarti sampai 3 kali mengucapkan. Iya, lek kasih ketiga kau marah-marah, wah iki tenanan iki mau tenan iki. Dan itu sudah beberapa kali. Enggak apa-apa. Memang jalurnya harus begitu. Oke. Saya kan punya prinsip begitu. Jadi engkau nek daripada geton tembemburi, ternyata dia senang juga. Kan ya aku juga geton juga. Oke. Berarti antisipasi kalau memang berarti orang ini tes nih, seperti itu. Ketiga nih lagi ya, ketiga lagi. Oke. Lah kalau nesu ya berarti benar-benar menolak. Otomatis nek wis SLTA ngono kae ya, itu kita di PNS sudah sulit, tidak bisa. Oh iya, Nah, paling ya nek pabrik lah. Itu pun nek laki-laki kan ya sulit juga. Nek perempuan agak mudah. Nek laki-laki sangat sulit, sehingga kita harus cari keterampilan yang sifatnya itu mandiri. Bisa kita kembangkan. Sebagai laki-laki ya? Iya. Karena ini, nah untuk perempuan agak beda. Karena apa ya? Kalau kita terlalu sebagai laki-laki itu mesti di benak kita akan timbul saya menjadi penanggung jawab untuk kehidupan ke depan saya. Yes. Itu. Oke, nah itu mungkin menjadi buat teman-teman sebagai bahan berpikir lah ya, berpikir bahwa apapun usaha, apa yang akan kita lakukan, nggak usah takut bakal usaha itu berjalan nggak atau ya memang itu harus jadi sebuah pemikiran. Iya. Cuman untuk menunjang bagaimana kemudian usaha kita lebih berkembang lagi, mengikuti zaman, meskipun nggak bisa ya kita punya trik-trik lain seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi itu yang kita tekuni itu syukur-syukur itu adalah yang kita hobi, kita senengi. Yes. Itu usaha apapun itu yang kita senengi itu kan kita tujuan kita kan bukan pada hasil, tapi pada hobi. Hasil nanti akan mengikuti. Nek kita framing ke hasil ya itu seringkali kita terjebak dan terjerembab. Karena apa? Terus tak penggayaan orang hasilnya ya kan begitu. Karena hobi kan nggak apa-apa. Ono hasilnya ya seneng, orang hasilnya seneng hobi ya kan begitu. Ini menjadi bagi saya itu menjadi rumus. Oke, jadi rumus. Meskipun nggak harus begitulah. Karena ini kira seneng tapi menghasilkan ya silakan. Oke. Orang hasilnya. Oke, aku setuju itu dan Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.